seperti biasa hari ini kami kembali menyapa para sahabat semuanya dalam program kami di Sapa Pagi. Edisi hari ini Selasa 2 Februari 2021. Kami akan membaca kembali berita yang ada di koran hari ini dan berita yang ada di Radar Buku online tentunya. Nah, untuk itu para sahabat bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radar Buku dan follow Instagram kami di Harian Radar Buku. Karena kami selalu menyajikan berita yang terupdate seputar Kabupaten Mukomuko dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko ini. Oke, kita langsung aja ke berita utama kita hari ini yang ada di koran Radar Mukomuko hari ini. Itu ada berita faktor kesehatan Huda dan Haidir gagal divaksin. Seperti yang sudah dijadwalkan kemarin dilangsungkan proses vaksinasi Sinovac COVID-19 terhadap 10 orang pejabat dan tokoh masyarakat. Ini merupakan momen perdana sekaligus pembuka pelaksanaan vaksin di Mukomuko. Sayangnya di momen ini Bupati Horor Huda SH dan Wakil Bupati Haidir SIP yang awalnya dijadwalkan ikut divaksin pertama ternyata tidak lolos saat cek kesehatan, sehingga petugas tidak bisa menyuntik vaksin kepada dua pejabat ini. Selain itu juga Ketua MUI dan perwakilan dari tokoh Nasrani juga tidak lulus tes kesehatan. Adapun pejabat yang lulus tes kesehatan dan langsung divaksin yaitu Dandim 0428 Mukomuko, Kapolres Mukomuko, Kajari Mukomuko, Ketua DPRD Mukomuko, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Bupati tidak divaksin karena memiliki riwayat jantung, sedangkan Wakil Bupati saat dilakukan tensi darahnya tidak stabil. Proses vaksinasi dilangsungkan di Dinas Kesehatan Mukomuko yang dilaksanakan oleh tugas medis ahli dari Dinas Kesehatan, di mana satu persatu penerima vaksin melalui tes kesehatan lebih dahulu sebelum disuntik. Setelah penyuntikan di karantina 30 menit untuk melihat reaksinya. Bupati Horor Huda SH saat diminta keterangannya mengatakan pada dasarnya ia siap divaksin karena ada ketentuan yang membatasi sehingga tidak dapat dilaksanakan. Menurutnya vaksin ini perlu dilakukan untuk menjaga diri dan orang lain dari penularan virus corona. Maka ia mengimbau pada masyarakat agar tidak takut divaksin karena vaksin ini digunakan di seluruh dunia. Nah, seperti kita ketahui kemarin merupakan vaksin pertama yang ada di Mukomuko dan dijadwalkan 10 orang dalam mendapatkan vaksin ini. Salah satunya Bupati Mukomuko, Bapak Khairul Huda dan Wakil Bupati Haidir SIP. Karena adanya kendala atau kesehatan, maka Bapak Bupati dan Bapak Haidir tidak jadi divaksin. Ya, ini merupakan dan dia mengimbau masyarakat untuk jangan takut divaksin karena ini untuk membantu kita agar menjaga kekebalan kita terhadap virus corona ini. Kita lanjut ke berita selanjutnya, itu ada Bupati segera izinkan pesta pernikahan. Akhirnya, pemerintah daerah melakukan revisi surat edaran penegakan protokol kesehatan COVID-19, di mana dengan revisi yang sudah disiapkan ini ada pelonggaran dalam melaksanakan kegiatan keramaian seperti pesta pernikahan, di mana masyarakat bakal diizinkan mengadakan pesta dengan ketentuan protokol kesehatan. Sekda Dr. Andes Haji Marjohan mengatakan sekarang proses revisi besok atau lusa surat edaran terbaru telah disampaikan ke masyarakat dan mulai diberlakukan. Terkait dengan bocoran perubahan dari aturan sebelumnya, Sekda mengakui ada beberapa poin yang berubah. Soal pesta kemungkinan akan diberi izin dengan ketentuan mematuhi protokol kesehatan dengan pengawasan diperketat oleh Satgas dan pihak keamanan. Tunggu saja, sekarang dalam proses, nanti setelah ditandatangani Bupati langsung kita sampaikan ke masyarakat. Mungkin sehari 2 hari ini, kata Marjohan. Sekda mengakui rujukan dari perubahan edaran atau protokol kesehatan ini adalah surat edaran dari gubernur sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi, maka pemerintah daerah mendapat kesimpulan untuk menerbitkan SE yang baru. Tetap pedoman kita surat dari gubernur dan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan kasus positif di Mukomuko 3 minggu terakhir. Bupati Horor Huda SH diminta keterangannya mengakui dalam SE baru ini penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID diperketat. Terkait dengan kegiatan pesta dan aktivitas ekonomi akan diberi kelonggaran. Tujuannya agar stabilitas perekonomian tetap berjalan aman walau diizinkan mengadakan pesta, namun ketentuan diperjelas sehingga semua dapat terhindar dari penularan virus corona. Nah, ini seperti pemberitaan kita dalam minggu lalu bahwa Gubernur Bengkulu sudah menerbitkan surat edaran tentang kelonggaran dalam hal ini
Bupati Mukomuko segera mengizinkan masyarakat yang ingin melakukan pesta pernikahan, tetapi dengan masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan dengan adanya diterbitkannya SE yang baru ini, diharapkan masyarakat bisa mematuhi aturan dan tetap melaksanakan 3M. Dengan adanya SE ini, semoga masyarakat kita dapat melaksanakan hajat yang kemarin belum tertunda. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu di sini ada pelantikan bupati ditunda hingga April. Seiring dengan keluaran surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang menginstruksikan pelantikan bupati wali kota dilakukan serentak se-Indonesia, maka dipastikan pelantikan bupati dan wakil bupati Mukomuko yang direncanakan pada bulan Februari mendatang ditunda hingga April 2021 mendatang. Ini terkait banyaknya sengketa pilkada kabupaten atau kota yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka daerah yang tidak digugat juga harus menunggu. Ketua DPRD Mukomuko Ali Sartaini SE membenarkan informasi ini. Sesuai dengan edaran dari Kemendagri, maka pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan serentak. Konsekuensinya mau tidak mau daerah yang tidak disengketakan termasuk Kabupaten Mukomuko harus menunggu. Perkiraannya paling cepat pelantikan dilakukan pada April mendatang, bahkan bisa saja hingga Mei. Berdasarkan surat dari Kemendagri tersebut, maka sementara waktu pelantikan bupati dan wakil bupati yang harusnya dilakukan bulan ini terpaksa ditunda. Tapi bisa saja tetap pada 17 Februari jika yang melantik Mendagri langsung. Selanjutnya, sejak beberapa waktu lalu, setelah menerima surat resmi penetapan dari KPU, Dewan telah mengajukan usulan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati. Karena bersamaan pada bulan ini juga akan berakhirnya masa tugas bupati dan wakil bupati periode 2016-2021. Dengan ditundanya pelantikan, maka sementara waktu hingga bupati baru dilantik, pemerintah daerah akan dipimpin oleh penjabat bupati. Walau pelantikan bupati ditunda, masa jabatan bupati sekarang akan tetap berakhir sesuai SK. Sementara menunggu bupati dilantikkan, gubernur akan menunjuk penjabat bupati dari pejabat provinsi. Sekda Dr. Andes Haji Mabilhan juga membenarkan kabar akan ditundanya pelantikan bupati tersebut. Seiring dengan ini, karena masa jabatan bupati juga akan berakhir, maka pihaknya menyiapkan pengajuan untuk pejabat bupati sementara. Sesuai ketentuan, pejabat bupati adalah yang ditunjuk oleh Gubernur Bengkulu diambil dari pejabat eselon 2 Provinsi Bengkulu. Nah, sebenarnya sesuai jadwal bulan Februari ini akan dilakukan pelantikan bupati dan wakil bupati yang terpilih pada pilkada yang dilangsungkan hari 9 Desember 2020 yang lalu. Tetapi karena belum adanya instruksi dari Kemendagri, maka dipastikan pelantikan bupati ini akan ditunda pada April 2021. Dengan adanya penundaan ini, diharapkan kita masyarakat sebagai masyarakat tetap bisa menunggu dan bersabar untuk menantikan bupati kita yang baru. Dan pada bulan ini juga masa bupati Korban Muda Haidir SIP juga berakhir, maka gubernur sendiri yang langsung menunjuk penjabat provinsi yang langsung dipimpin oleh pejabat eselon 2 yang dari Provinsi Bengkulu. Kita lanjut ke berita yang ada di kecamatan. Di sini ada Kecamatan Lubuk Pinang. Di Kecamatan Lubuk Pinang kita ada berita Lubuk Pinang siap merayakan HUT Kabupaten ke-18. Jika perayaan HUT Kabupaten Mukomuko masih mengacu pada acara seperti tahun lalu, Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang siap merayakan. Namun jika ada perubahan oleh kondisi dalam pandemi COVID ini, tentunya pihak desa berpedoman pada aturan dan petunjuk yang ada. Kades Harapik menyampaikan ia memastikan ikut serta memeriahkan HUT Kabupaten jika acara masih seperti tahun lalu. Akan tetapi, jika ada perubahan di masa COVID ini, tentunya mereka berpedoman pada petunjuk yang ada. Jika acara masih seperti tahun lalu, tentunya kami akan ikut serta mengambil andil memeriahkan HUT ini. Akan tetapi jika ada perubahan, tentunya kami berpedoman pada aturan dan petunjuk yang ada. Sampai Harapik. Nah, dalam bulan Februari ini juga kita ketahui Kabupaten Mukomuko akan merayakan hari ulang tahun yang ke-18 tahun. Nah, karena adanya situasi saat ini masa pandemi, maka kemungkinan besar acara kemeriahan HUT Kabupaten Mukomuko akan dilaksanakan secara sederhana, namun tidak menghilangkan dari rasa syukur kita karena telah diberikan umur
Kabupaten Mukomuko 18 tahun ini. Di sini Desa Lubuk Pinang sendiri siap mensukseskan HUT Kabupaten Mukomuko. Seandainya masih mengacu pada seperti tahun kemarin, mereka juga siap. Tetapi dengan adanya masa pandemi ini, Desa Lubuk Pinang juga siap melaksanakan HUT Kabupaten dengan aturan dan berpedoman pada petunjuk yang ada. Kita lanjut ke berita yang ada di Kecamatan Kenari. Di Kecamatan Kenari kita ada berita lahan lokasi pabrik dibanderol 240 juta rupiah. Ini tepatnya di Kecamatan Terus Tunjang. PT Era Personal Lestari berencana membangun pabrik CPO di Desa Pondok Kopi, Kecamatan Terus Tunjang. Dibutuhkan lahan seluas 14,6 hektar untuk mendirikan pabrik dengan kapasitas 45 ton per jam ini. Beruntung bagi warga yang lahannya dipilih sebagai calon lokasi pabrik, warga memasang harga 240 juta untuk 1 hektar lahannya. Saat ini masih dalam proses negosiasi antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan. Hal ini disampaikan oleh penjabat Kades Pondok Kopi Sukri. Sukri menyampaikan pada dasarnya warga mendukung rencana pendirian pabrik ini. Terkait harga lahan di atas rata-rata bukan berarti warga mencari kesempatan dalam kesempitan. Mereka nilai bisnis lahan tersebut memang tinggi. Warga berharap setelah menjual lahan di lokasi pabrik bisa membeli lahan di tempat lain. Kades juga menyampaikan kehadiran pabrik ini diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat, terutama desa penyangga. Sekarang masih proses negosiasi jual beli lahan. Warga minta 24 per hektar 240 juta, Jalan Sukri. Camat Terus Tunjang Subaryadi SPD mengaku akan berdiri pabrik CPO di Pondok Kopi. Namun demikian ia mengaku tidak tahu persis perkembangan rencana tersebut. Camat berharap rencananya bisa berjalan dengan lancar. Jika pabrik ini resmi beroperasi, setidaknya memudahkan warga dalam menjual tanda buah segar atau TBS. Semakin dekat pabrik maka biaya operasional akan semakin rendah dan dengan sendirinya harga sawit di petani bisa lebih tinggi. Nah, ini juga merupakan kabar gembira dari untuk masyarakat Kecamatan Terus Tunjang karena direncanakan PT Era Personal Lestari yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit akan mendirikan pabrik CPO-nya di desa tersebut. Tetapi dalam hal ini warga yang lahannya terkena oleh pabrik ini, mereka mengajukan pembelian seharga 240 juta untuk 1 hektar. Di sini masih negosiasi. Diharapkan dengan adanya pabrik CPO yang baru ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi terutama desa penyangga yang ada di Kecamatan Terus Tunjang. Oke, kita lanjut aja ke berita yang ada di Kota Mukomuko hari ini. Di Kota Mukomuko kita ada berita 16 pasar masih bebas retribusi, 12 pasar sudah dibebani PAD. Dari 28 pasar yang beroperasi di Kabupaten Mukomuko, hanya 12 pasar yang ditargetkan oleh pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sementara 16 pasar lainnya masih bebas dari retribusi dikarenakan belum ada pembangunan dari pemerintah, sehingga tidak ada alasan untuk dilakukan pemungutan retribusi oleh Pemkab. Seperti diketahui tahun ini ada 12 pasar tersebut ditargetkan menghasilkan PAD sekitar 150 juta. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Disperindak Kop dan UKM Mukomuko Nurdiana SESAP. Pasar yang sudah dibebankan PAD karena sudah berdiri di atas bangunan milik pemerintah, baik itu yang dibangun dengan dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum yang diperoleh Pemkab Mukomuko. Selanjutnya, meski ada target PAD, pengelolaan pasar tidak ditangani langsung oleh dinas. Pasalnya OPD menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah desa atau dengan badan usaha milik desa. Lokasi pasar disampaikannya juga tahun ini tidak ada pembangunan pasar di daerah ini. Ini disampaikan setelah 4 pasar yang diajukan anggarannya untuk kegiatan revitalisasi tidak diakomodir. Revitalisasi itu rencananya menyasar pasar Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Gajah Makmur, Kecamatan Malideman, dan Tanjung Mulia, Kecamatan 41. Di sini Dinas Perindustrian, Dinas Perindak Kopda UKM akan melakukan
atau menarik retribusi pendapatan asli daerah dari 12 pasar yang ada. Dari 24 pasar yang ada di Kabupaten Mukomuko ini cuma 12 pasar yang akan ditarik PAD-nya, karena 12 pasar tersebut lahannya sudah dibeli oleh pemerintah daerah, maka pasar tersebut harus menyumbangkan PAD untuk daerah. Ini berita yang ada di koran hari ini. Kita lanjut ke berita yang ada di Radar Mukomuko Online kita hari ini. Itu ada aliran sungai air dikit tercemar limbah pabrik. LSM Lira, pelaku buang sampah ke sungai mesti ditindak. Pencemaran lingkungan daerah aliran sungai di Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu semakin parah. Salah satunya aliran sungai air dikit. Sungai yang membentang dari Kecamatan Penari hingga Kecamatan Air Dikit ini diduga tercemar limbah mikroplastik. Begitu disampaikan Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira Kabupaten Mukomuko, Salman Al-Farizi kepada radarmukomuko.com. Pendapat tidak kata sama, oknum warga masih melakukan kebiasaan buruk dan membuang sampah plastik ke aliran sungai air dikit. Kami sangat sempat memergoki oknum warga membuang sampah plastik dari atas jembatan di Desa Penari. Berbagai jenis sampah dilemparkan ke sungai dari atas jembatan tersebut. Kejadian ini pada Senin kemarin. Kebiasaan buruk oknum tidak bertanggung jawab membuang sampah ke aliran sungai ini sudah berlangsung cukup lama. Fakta menguatkan hampir di sepanjang aliran sungai air dikit mulai dari jembatan Desa Penari hingga ke muara dihiasi sampah plastik. Kami meyakini kebiasaan buruk ini sudah berlangsung lama. Sayangnya pelaku belum terjamah aparat penegak hukum untuk memberikan efek jerah. Kami berharap penegak hukum menindak tegas sepenuhnya kedapatan membuang sampah ke aliran sungai. Di sini di Desa Air Dikit warga masih membuang sampah pada sungai. Ini menyebabkan ditakutkan akan menyebabkan banjir. Diharapkan masyarakat sekitar khususnya Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Penari itu memiliki kesadaran dalam membuang sampah terutama pada aliran sungai karena bisa menghambat dan terjadinya banjir. Di sini dibutuhkan kesadaran masyarakat agar kita bersama-sama tidak mencemarkan lingkungan. Oke para sahabat semuanya, inilah tadi berita yang ada di koran hari ini dan berita yang ada di Radar Mukomuko Online. Itu para sahabat semuanya, untuk terus saksikan kami di program kami Sapa Pagi. Setiap hari kami kembali menjumpai para sahabat semuanya, dan bantu kami untuk like dan subscribe-nya di channel YouTube kami channel YouTube kami Radar Mukomuko, dan follow Instagram kami di Harian Radar Mukomuko, karena kami selalu menyajikan berita dan informasi seputar Kabupaten Mukomuko ini dan kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.